Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kita rindu untuk berdoa, kita mau curhat sama Tuhan. Kita mau mengungkapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sebelum kita awali, mari kita bersatu dalam doa. Ada Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan hingga malam hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, sempurna Tuhan, berkat daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau menolong kami dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Dalam segala aktivitas kami Tuhan, sungguh Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, biarlah ibadah doa ini Tuhan, boleh Tuhan jemaat-Mu merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengungkapkan ungkapan syukur kita, mazmur kita kepada Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan kepada siapa kita boleh percaya saudaraku? Padamu hatiku percaya. Karena Engkaulah menara kami Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. hati kami percaya, Hatiku percaya, walau bumi boleh bergoncang saudara, gunung-gunung boleh beranjak, tapi atas kasih setia Tuhan ada selalu bagi kita, amin. tak pergi dariku. Kita nyatakan Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Ya gunung batu, Ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu Amin. hatiku Engkau menara kami Tuhan, Kaulah menara lindungan kami, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hati kami percaya. Hatiku percaya, walau bumi Gunung-gunung beranjak, bergunung-gunung tapi kami percaya. kasih salji setiamu. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih Saya setiamu, asal kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pernah pergi dariku. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, asal kasih setia Tuhan tak pergi dari kita, itu sudah cukup. Haleluya, berikanlah untuk Tuhan, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, dengan-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita lebih
lagi memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari hatimu. Haleluya, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwa. amin. Ku yakin Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan. langkah. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk dinyatakan sukacitamu. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagi siapa? Amin. Denganmu Tuhan, mari kita berjalan. Berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Haleluya. tak pernah ku ragu akan Amin. Pegang hidup kami Tuhan. Kami mau berserah. Haleluya. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan Tuntun setiap langkah kami. Amin. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagi siapa? Amin. Denganmu Tuhan, Ku mau berjalan dari kemuliaan. sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Haleluya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup. Siap, kakak sukacita saudara. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah lagi Yesus, dengan Kami mau berjalan. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, berkekuatan kami. Haleluya, kuasa-Mu tercurah. denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Hanya Kau Tuhan juru selamatku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang
hanya janji-Mu, hanya janji. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Engkau satu-satunya juru selamat kami, juru selamat. Engkau selalu setia, ajar kami setia Tuhan. Tuhan, Kau yang luar biasa, Kau selalu pegang janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ku pegang, yang ku pegang, amin, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Hanya Kau Tuhan yang pedulikan, Kau yang peduli, amin, haleluya, hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, takkan ditinggalkan. Yesus kekuatanku, katakan, Yesus kekuatan. Lebih lagi saudaraku, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Sahabatku, hanya Kau yang pedulikan kami, lebih dari seorang sahabat. Haleluya. Walau lewati lembah, walau amin, semua meninggalkan kami, tapi Engkau tidak Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Engkau kekuatan, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di, sekali lagi dengan imanmu saudaraku, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku sembah
Ku sembah Kau Allah. Kepada hambanya waktu dan tempat kami persilakan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Serukan pujian ini, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu, membawa pujian, syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan, hormat kami, pengagungan kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hidup dan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh membuka kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu, tunjukkanlah kehendak-Mu. Dan kami juga akan menaikkan doa-doa kami kepadamu, karena kami mau lebih dekat kepadamu. Biarlah kesempatan yang ada, kami boleh menyatakan isi hati kami, keperluan kami, dengan yakin dan percaya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, yang menolong kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat tim pemuji, pemusik yang sudah melayani kita di awal sampai pertengahan saat ini. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan, waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita saat datang beribadah. Lewat pujian, bersuka cita, kita percaya Tuhan bertahta atas pujian kita. Pujian kita mendatangkan kemenangan bagi kita. Dan saat ini kita boleh melihat firman Tuhan yang memberikan janji bagi kita bahwa kita adalah orang percaya yang hidup berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang hidup berkemenangan. Katakan sama-sama, saya hidup berkemenangan. Saudara mau menang? Amin, puji Tuhan ya. Bulan Agustus ini kita mengambil tema, kita akan hidup berkemenangan. Artinya Tuhan memberikan keberhasilan bagi kita. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan saya ajak dari Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok berumur 365 tahun. Dan dikatakan firman Tuhan berkata 300 tahun dia hidup lebih dekat dengan Allah. Saya percaya kenapa Henok bisa hidup dekat dengan Allah. Karena dalam 65 tahun pertama hidupnya sudah selalu dekat dengan Allah. Dan karena itu Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Saya mau memberikan dorongan buat jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita memiliki kerinduan agar waktu yang lebih banyak dalam hidup kita adalah hidup lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kalau 365 tahun itu kurang lebih kita bisa mudah bagi 6. 6 kali 60. Berarti kalau di fase pertama 60 atau 65 tahun pertama Henok hidup, dia sudah hidup dekat dengan Tuhan. Dia berusaha hidup dekat dengan Tuhan.
Dan akhirnya 5 periode ke depan, 60 kali 5 atau 300 tahun, firman Tuhan mengatakan Henokh hidup bergaul bersama dengan Allah. Puji Tuhan, tadi pujian yang mengatakan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kalau diizinkan, kalau buat saya secara pribadi, saya beri judul lagu itu lagu Henokh. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, kata-katanya itu seperti menceritakan tentang perjalanan Henokh. Saya tidak tahu apakah penciptanya ini mengambil latar belakang Henokh. Tetapi saya merasa cocok lagu ini dengan kisah kehidupan Henokh yang setia, yang percaya, yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu penasaran, nanti boleh nyanyiin lagu ini sekali lagi ya di tempat masing-masing. Coba perhatikan kata-katanya. Bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kehidupan Henokh itu rasanya cocok dengan lagu tadi, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, karena iman, Henokh adalah orang yang menurut saya luar biasa. Dari yang biasa menjadi luar biasa karena Tuhan. Kenapa luar biasa? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 berkata, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Wah, luar biasa. Henokh tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan. Kenapa? Karena Allah telah mengangkatnya. Dan dikatakan sebab sebelum Henokh terangkat, Henokh memperoleh kesaksian bahwa Henokh berkenan kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita boleh melihat satu contoh yang luar biasa. Dan kita mau mengambil contoh yang baik ini. Seperti Henokh. Dan saya percaya dia berjalan dengan Allah itu bukanlah berjalan berdiam diri bersama dengan Allah. Tapi dia berkomunikasi. Dia berbicara kepada Allah. Dan Allah juga bisa menyatakan kehendaknya bagi Henokh. Sehingga Henokh bisa mengerti apa yang Allah nyatakan. Apa yang Allah inginkan Henokh lakukan dalam hidupnya. Dan kita hari ini ada dalam masa anugerah. Kita bisa seperti Henokh. Mungkin kita nggak merasakan kehadiran Tuhan secara fisik. Tapi kita bisa berdoa. Nah, hidup berkemenangan adalah cirinya orang itu suka berdoa. Amin. Ya. Doa adalah cara mudah bagi kita saat ini untuk berbicara kepada Allah, menyatakan keperluan kita, isi hati kita. Hati kita gembira, bilang sama Tuhan, puji Tuhan. Hati kita merasa sedih, Tuhan tolong saya. Orang hati kita butuh sesuatu, berseru kepada Tuhan. Doa itu adalah merupakan sebuah jalan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di zaman yang modern tahun 2021 ini, saya mau tanya siapa yang tidak punya handphone? Hampir semua orang punya handphone. Sampai di pelosok-pelosok orang punya. Kenapa orang punya handphone? Padahal handphone harganya mahal. Kenapa? Karena handphone adalah alat komunikasi. Alat untuk memberikan kabar. Alat untuk bertanya. Alat untuk mendapatkan informasi. Bukankah Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang lebih luar biasa daripada handphone? Yaitu doa. Orang bisa begini Bapak Ibu Saudara, ini udah sering didengar. Orang bisa ketinggalan dompet kalau dia mau kerja, dia mau pergi. Aduh, dompet ketinggalan, udah gak apa-apa deh. Yang penting nanti mungkin di sana bisa pinjam dulu sama temennya, ya boleh. Tapi orang kalau ketinggalan handphone, itu seperti dia ada di planet luar angkasa. Dia ngerasa seperti dia hilang kekuatannya, dia seperti hilang teman-temannya, dia hilang. Lebih baik terlambat, dia putar balik. Tapi kalau orang ketinggalan dompet, dia jalan terus, takut terlambat, nggak apa-apa, handphone ketinggalan. Apalagi lebih parah, kalau dulu ke gereja mesti bawa Alkitab ya, wah Alkitab nggak dibawa, ya nggak apa-apa deh, Tuhan tahu ya. Tuhan tahu gitu, kita lemah, kita manusia biasa. Wah ini nggak bener ya sebenarnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, handphone begitu penting bagi kita hari ini. Nah sebenarnya saya percaya di balik kemurahan hati Tuhan,
sehingga adanya handphone dalam hidup kita, sebenarnya ada makna. Bahwa handphone yang ada itu tidak akan berfungsi kalau tidak dikasih charger. Semahal apapun, secanggih apapun handphone Bapak Ibu Saudara, kalau dipencet layarnya tetap hitam, itu nggak ada artinya. Ya, sebaik apapun Bapak Ibu hidup dalam dunia ini, sehebat apapun, sesukses apapun, sesehat apapun, sesungguhnya hidup kita tidak ada artinya, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan kalau kita tidak di-charge. Kalau tidak ada energi yang dimasukkan dalam kehidupan kita. Tanpa doa, hidup kita seperti handphone yang tidak berfungsi. Dalam firman Tuhan, kita selalu membaca bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Pagi-pagi benar, Yesus berdoa. Bahkan sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Jadi dari sini kita sudah boleh mengerti, kita harusnya sadar bahwa doa ini adalah sesuatu yang penting. Kita dikatakan mau menang, mau hidup berkemenangan, tapi kita nggak suka berdoa, bagaimana bisa menang? Jadi kalau kita mau menang, kalau mau hidup kita ini bisa melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka kuncinya adalah kita harus menjadi orang yang suka berdoa. Saya percaya, walaupun tidak dituliskan dalam firman Tuhan, Henokh dalam usia 360 tahun, dalam 300 tahun dia berjalan dekat dengan Allah, dia berkomunikasi dengan Allah. Apapun dia ceritakan, mungkin dia bisa bilang ini ilustrasi saja, Tuhan itu buahnya bagus sekali ya. Ya, itu disediakan Tuhan buat kamu. Terus, Tuhan, ini danaunya airnya bening sekali ya. Ya, itu semua diciptakan Tuhan buat kamu. Jadi ada komunikasi. Saudara yang kasih Tuhan, rumah tangga yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sudahkah Bapak Ibu ceritakan sama Tuhan? Tuhan, terima kasih buat suami, buat istri, buat orang tua, buat anak-anak. Mereka begitu baik. Jangan yang dipikir hanya apa? Masalah terus gitu. Tapi mari ceritakan bagaimana Tuhan sudah memberikan yang baik dalam hidup kita. Manusia itu selalu bisa melihat dua sisi. Yang negatif dan yang positif. Tapi tergantung pilihan kita. Kalau kita mau menikmati kemurahan Tuhan, maka mari melihat dari sisi yang positif. Karena Allah selalu memberikan yang baik bagi kita. Kita sanggup mengatasi segala macam. Sakit pun bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita satu hikmat. Lewat penyakit yang kita alami, berarti kita akan mengalami kuasa kesembuhan. Yang sudah sembuh katakan amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lewat masalah, lewat pencobaan, bahkan lewat mungkin kehilangan sekalipun, Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kita pengertian bahwa lewat keadaan yang mungkin sukar bagi kita, kita boleh mengerti bahwa Allah setia, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk berdoa. Dan kenapa dikatakan doa itu seperti charger? Ya, artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dalam keadaan hidup kita mungkin kita nggak kuat lagi. Yesus juga punya pengalaman yang menjadi contoh bagi kita. Yesus tahu dia harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengambil langkah berdoa. Doanya apa? Ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sebenarnya Yesus juga sama seperti kita. Dia juga terlalu berat, terlalu sulit. Kita juga punya masalah terlalu berat. Tapi Yesus ajarkan di dalam doa dia menemukan kekuatan. Yesus bisa berkata, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah Bapa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita menghadapi kesulitan, bukan kita yang mengatakan kita nggak sanggup. Tapi kita berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, kita akan sanggup untuk melewati apa. Sesukar apapun, seberat apapun, sesusah apapun tantangan yang terjadi dalam hidup kita, jangan batasi rencana dan kebesaran kuasa Tuhan. Semua itu akan didapatkan hanya di dalam doa. Dan dalam kehidupan sehari-hari, saya hanya berbicara hari ini supaya konteksnya lebih cocok dengan kehidupan Bapak Ibu. Semua punya handphone,
ya. Tadi semua udah mengerti, oh iya ya doa itu seperti handphone. Artinya kalau misalnya kita itu nggak punya charger, berarti kita nggak bisa ada tenaga, ya. Handphonenya nggak punya tenaga. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak berdaya menghadapi masalah. Kita nggak berdaya menghadapi persoalan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga butuh yang namanya power bank. Power bank. Kenapa orang bawa power bank? Di saat dia mungkin tidak bisa mendapatkan tempat-tempat tertentu untuk mencas, mungkin dalam perjalanan, ya, sehingga ketika dia membutuhkan sesuatu, dia gunakan power bank. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ternyata doa itu selain doa yang rutin, yang kita lakukan setiap pagi hari, setiap malam hari, doa itu juga bisa kita lakukan sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Jadi, contohnya kalau orang pakai power bank itu, wah handphonenya udah mulai habis baterainya. Dia cari power bank, dia colok. Karena apa? Kalau sampai enggak diisi baterainya, maka handphonenya akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan mungkin situasi yang tiba-tiba, Allah tetap setia untuk menolong kita. Mari gunakan power bank, maksudnya mari gunakan sarana yang Tuhan berikan, yaitu jadilah orang yang selalu suka berdoa sebelum memecahkan masalah. Banyak orang ketika dia menghadapi satu persoalan, dia hanya berpikir cara menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan masalah ini. Tapi mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saya teringat ada satu peristiwa yang luar biasa juga di dalam Alkitab. Daniel adalah orang yang suka berdoa. Dia punya masalah Bapak Ibu Saudara. Masalahnya apa? Dia tahu banyak orang yang gak suka sama Daniel. Dan dia juga bukan orang yang bodoh. Daniel adalah orang yang pintar. Dia tahu teman-temannya ini yang membenci kehidupan Daniel, mencoba menjatuhkan Daniel, bahkan mencelakakan Daniel. Daniel tahu peraturan yang raja tetapkan adalah tidak boleh menyembah atau menyebut atau memohon kepada siapapun kecuali kepada raja. Daniel ngerti undang-undang yang dibuat itu. Tetapi Daniel melewati persoalan itu dengan apa? Kembali kepada doa. Dia naik ke loteng, dia berdoa dalam keadaan darurat. Dan apa akibatnya? Mungkin sepertinya dia akan masuk dalam masalah, tetapi justru dia berpegang kuat kepada kebenaran, kepada Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi. Daniel masukkan dalam gua singa. Tetapi yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Daniel masuk ke gua singa, di mana singa itu adalah gua penghukuman. Yang semua orang dimasukkan situ tujuannya adalah supaya mati. Karena singa-singa itu adalah singa-singa yang khusus ditaruh di gua itu dalam posisi kelaparan dan siap untuk menerkam. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel? Daniel dia tetap ada di dalam gua singa. Sampai esok hari raja melihat Daniel tetap hidup. 1 Petrus 5 ayat 18 berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu seperti iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan darurat pun doa merupakan sarana yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita punya handphone, kita punya charger, kita punya power bank, lengkap Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun kita bisa dihubungi dan kita bisa menghubungi kepada Tuhan tentunya. Bukan kepada teman kita, bukan kepada untuk senang-senang kita. Tapi handphone ini adalah handphone rohani kita. Doa adalah handphone rohani kita. Doa adalah charger rohani kita. Doa adalah power bank, ya. Maksudnya sumber tenaga yang khusus, yang sifatnya darurat. Akhirnya kita kuat untuk menghadapi itu semua. Saya akhiri firman Tuhan hari ini dengan mengajak kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan terima kasih kepada Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kami mau menjadi orang yang hidup berkemenangan bagi nama Tuhan. Dan firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang yang suka berdoa. Doa bukan hanya untuk meminta di saat kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi doa adalah sarana kami untuk terhubung dengan Tuhan. Doa bukan hanya untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun kami percaya Tuhan sanggup menolong apapun masalah kami. Tetapi doa juga adalah cara kami untuk menyatakan kebesaran Tuhan atas kehidupan kami. Pujian kami kepada Tuhan. Doa adalah cara kami menghantarkan persembahan kami kepada Tuhan. Ucapan syukur kami, rasa bangga kami karena memiliki Engkau dalam hidup kami. Doa juga merupakan cara kami untuk mendengar kehendak-Mu. Doa juga merupakan cara kami boleh menerima kekuatan daripada-Mu. Doa yang akan menunjukkan jalan-jalan kehidupan kami. Doa yang akan menolong kami apapun masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh suka berdoa kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan berdoa. Berdoa. Pujilah Dia. Sembahlah Dia. Dari hatimu. Dari hatimu. Kesaksian firman Tuhan sudah menunjukkan bagaimana orang-orang luar biasa karena mereka setia dalam berdoa. Henok berdoa. Daniel berdoa. Yesus pun berdoa. Kita semua perlu berdoa. Haleluya. Jangan jadikan doa sebagai suatu beban. Jangan menjadi orang yang tidak suka berdoa. Tapi marilah jadi orang yang senang untuk berdoa. Senang untuk berbicara kepada Tuhan. Senang untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dimuliakan. Dimuliakan. Ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Bernyanyi dengan suara yang jelas, dengan suara yang yakin. Pujilah Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Rajaku, dimuliakan, ditinggikan. Kita memuji Tuhan. Jadikan Dia Raja-Mu. Kau Raja.
saudaraku, Dia berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan dengan imanmu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, Sang Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya, bertahtalah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sekinala Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Thanks Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau. Haleluya. Berkenan, yang berkenan saudaraku, sembah, puji, sembah, muliakan Tuhan. Haleluya. Berserah hanya kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dia akan mengampunimu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Shekinah la bae. Shekinah la 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 Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Raja kami. Bertahtalah Tuhan yang berkuasa. Dia, haleluya, haleluya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia berkuasa, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Terima kasih sudah menjadi Raja kami. Terima kasih sudah menjadi Juru Selamat kami. Terima kasih sudah menjadi Allah kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu ada dengan kami. Ajar kami selalu setia. Ajar kami dengar-dengaran tentang Engkau Tuhan. Ajar kami menjadi duta-duta-Mu Tuhan. Dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan, dalam segalanya Tuhan. Biar Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat, sebab Engkau yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Amin, haleluya. Nyatakan kekaguman-Mu saudara. Ku kagum kepada Dia, kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Percaya saudara, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun itu, asal kau berserah. Bagimu minta kepada Tuhan. Kagum, ku kagum, Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hormat kepada hamba-Nya. Mari kita sebentar siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Ya dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Dari semua yang ada, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada tersekat, kasih-Mu dalam tak terduga, dalam tak terduga. Haleluya. Tanahnya mulia dan berkuasa Engkau Tuhan. Kami nyatakan kekaguman kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami puja, yang layak Yesus. Dengan iman-Mu saudara, nyatakan kekaguman-Mu kepada Allah kita. Ku
sianda. Ikara boya sianda boya sianda. Yara boya se. Yara boya sianda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, kami harus berhadapan dengan lawan kami, iblis dan juga dunia ini, serta keinginannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu lebih dekat dengan Engkau. Kami harus terhubung dan menerima kekuatan daripada-Mu, supaya kami tetap kuat dan kami bisa menang atas dunia dan iblis. Di dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersatu dalam doa. Kami menaikkan permohonan kami. Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa negeri kami. Pulihkan, kami percaya hanya kuasa-Mu, hanya kepada-Mu kami memohon dan meminta. Engkau yang bisa mengubah keadaan ini menjadi baik adanya ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan menolong kami. Engkau berkati pemerintahan kami dalam membuat peraturan agar semuanya boleh baik adanya. Engkau juga menolong para dokter, tenaga medis dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi para pasien yang dirawat. Kami berdoa Tuhan agar bangsa Indonesia ini juga boleh ada dalam keadaan yang aman, damai dan sejahtera berkat daripada Tuhan. Jauhkan kami juga daripada bencana alam yang mungkin bisa terjadi di mana-mana. Khususnya bagi anak-anak Tuhan, perlindungan-Mu turun atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi iman percaya kami, seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Kami mau Tuhan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Iman yang bisa menang atas tantangan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Engkau membakar hati dan semangat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami. Agar lidah, mulut dan perkataan, perbuatan kami selalu melakukan firman Tuhan. Kuasailah hidup kami Tuhan. Seluruhnya kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi kami mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terimalah hidup kami yang kami persembahkan di altar-Mu. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Pakailah seturut kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Nyatakanlah jalan-jalan-Mu atas kehidupan kami. Kami tidak mau menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kami terus berjalan menuju kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah terang-Mu bercahaya atas kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat buat orang sekeliling kami. Kiri kanan kami. Orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami, semua orang yang dekat dengan kami, mereka boleh diberkati Tuhan melalui kehidupan kami. Dengan tujuan agar mereka boleh tertarik untuk mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa di masa akhir ini, di mana Engkau sebentar lagi akan datang. Kiranya kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan kami mau juga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Pakailah setiap anak-anak Tuhan melalui kehidupan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa ini Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan tunjukkanlah kami apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami bisa berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, yang memainkan musik, yang memimpin pujian, singer, operator, semua yang melayani Tuhan hari ini, Tuhan berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Dengan doa-doa yang tidak terucapkan, apapun pergumulan mereka, kesusahan, sakit penyakit, pergumulan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sebab jawaban, pertolongan datang hanya daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di depan Tuhan, arahkan hatimu dengan percaya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering.
dan kebahagiaanmu tidak akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tiada pernah berhenti. Damai sejahtera daripada Allah akan turun dan melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Katakan bersama, amin.